Selain Pilpres 2024, pembahasan Pileg 2024 juga tak kalah seksi untuk dicermati. Belum lama ini, partai politik menyetor DCAS ke KPU untuk memenuhi syarat peserta Pileg 2024. Belakangan diketahui nama-nama caleg tingkat nasional yang berkontestasi di arena Pileg 2024. Yang jadi sorotan publik belakangan ini tak lain sosok Haritano Sudibjo, ketum Partai Perindo. Selain Haritano Sudibjo yang maju di Pileg 2024 Dapil Banten, ternyata Haritano Sudibjo turut pula membawa gerbong keluarganya berkontestasi di Pileg 2024. Fenomena tersebut dikritisi oleh pengamat politik Rocky Gerung di channel YouTube Rocky Gerung Official belum lama ini. Menurut Rocky Gerung, sangat mudah menebak para aktor politik yang bermain di pemilu. Bahkan warga sipil pun mampu mendukung bahwa orang yang punya uang banyak yang dapat melenggang duduk ke parlemen. Lebih dari itu, Rocky Gerung menyebut hanya ada dua kelompok yang memiliki uang atau modal besar di Pileg 2024. Adalah para taipan alias pengusaha kaya raya dan para koruptor. Yang membandingkan kultur politik Indonesia dan Amerika yang pada dasarnya sama. Namun letak perbedaannya, di Amerika para taipan tersebut bermain di belakang layar. Sementara di Indonesia justru terang-terangan berada di dalam layar. Apakah itu biasa? Di Amerika biasa, tetapi mereka di belakang layar. Jadi mereka akan pengaruhi kebijakan, tetapi mereka sendiri tidak ikut di dalam pembuatan keputusan yang real. Nggak ada senator yang di Amerika, nggak ada senator yang sekaligus pengusaha, nggak ada senator yang sekaligus koruptor atau mantan koruptor tuh. Jadi mereka punya sphere of influence, punya wilayah pengaruh melalui proksi dia di parlemen. Di Indonesia langsung mereka turun jadi anggota parlemen kan gila kan? Pengamat kontroversial ini juga kembali mengkritik Jokowi lantaran tak berhasil memberantas persoalan korupsi. Bahkan cawe-cawe politik Jokowi diartikan sebagai izin untuk para koruptor dan oligarki masuk ke dalam ketidakpastian politik seperti saat ini. Lebih lanjut, Rocky menyebut ada dinasti yang bekerja tanpa rutinisasi publik, sehingga sipil berharap ada filter untuk membendung ancaman oligarki yang bakal menguasai parlemen. Bagi Rocky Gerung, pengusaha atau taipan masuk parlemen tak lebih dari memenuhi kepentingan ekonomi, bukan kepentingan keadilan. Keluarga Haritano jamaah nyalek. Aksi satu keluarga nyalek tersebut disorot oleh ex-sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Said Didu menyebut adanya nepotisme nyata yang dilakukan oleh keluarga Haritano di salah satu partai politik atau parpol. Yang mempertanyakan nasib Indonesia apabila pemerintahannya ada di tangan satu keluarga. Satu keluarga nyalek, apa yang akan terjadi di negeri ini jika kekuasaan, pemerintahan, ekonomi, politik, dan pembuatan undang-undang sudah di tangan satu keluarga? Tulis akun Said Didu @msaid_didu Rabu 23 Agustus 2023. Haritano Sudibjo beserta istri dan 5 anaknya juga ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024 mendatang melalui Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Pengusaha yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibjo tercatat dalam daftar calon sementara atau DCS yang dirilis Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ia maju di Dapil Banten 3. Sementara istrinya yaitu Liliana Tanu Sudibjo mencalonkan diri di Dapil DKI Jakarta 2 dengan nomor urut 1. Lalu anak pertama Haritano, Angela Herliani Tanu Sudibjo yang maju dari Dapil Jawa Timur 1 dengan nomor urut 1. Putri kedua Haritano, Valencia Herliani Tanu Sudibjo, mencoba peruntungan menuju kursi parlemen pusat dari Dapil DKI Jakarta 3 yang juga menempati nomor urut 1. Putri ketiganya Jessica Herliani Tanu Sudibjo juga terdaftar sebagai caleg DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur 2 dan lagi-lagi menempati nomor urut 1 dalam DCS Perindo. Putri keempat Tanu, Clarissa Herliani Tanu Sudibjo, memutuskan maju Dapil Jawa Barat 1. Berbeda dengan ketiga kakak serta orang tuanya, Clarissa mendapatkan nomor urut 2 dalam DCS Perindo. Demikian putra bungsu Haritano, Waren Heri Putra Tanu Sudibjo, turut serta maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 1 dengan nomor urut 2 dalam DCS Perindo.